Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Border Gateway Protocol atau BGP. Kali ini kita akan membahas routing berbasis policy atau policy based routing dari BGP. Sebelumnya kita telah memahami perbedaan antara BGP dengan routing protokol interior seperti halnya RIP, OSPF, kemudian BIGRP. Kita melihat bahwa pada routing interior, cara menentukan the best path yang dilakukan oleh routing protokol adalah dengan cara membandingkan nilai metrik. Nilai metrik terendah berarti adalah jalur yang atau route yang terbaik. Nah, sedangkan pada BGP, proses penentuan jalur terbaik itu tidak berdasarkan hanya parameter metrik saja. Nah, melainkan di sini ada sekumpulan atribut. Sekumpulan atribut yang digunakan untuk mengukur sebuah jalur apakah terbaik atau tidak. Nah, di sini BGP menggunakan atribut-atribut yang biasa kita sebut dengan path attribute untuk menentukan jalur terbaik. Nah, beberapa atribut dari BGP ini bersifat mandatory, artinya setiap router BGP harus memiliki dukungan terhadap atribut tersebut. Kemudian atribut-atribut tadi ada secara otomatis diinkludkan pada saat update message dari BGP, ada juga yang secara manual dikonfigurasi. Nah, kemudian BGP atribut dapat digunakan untuk menerapkan sebuah policy atau sebuah kebijakan routing. Nah, sehingga yang kita sebut di materi ini adalah policy based routing, ya. Jadi routing berbasis policy. Nah, bagaimana kita menerapkan, mengenforce tadi atribut-atribut tadi? Nah, jadi di sini administrator memiliki keleluasaan untuk mengontrol jalur lintasan dari data dengan memberikan nilai, men-setting nilai atribut-atribut dari BGP. Apa yang bisa dilakukan administrator misalkan melakukan filter informasi routing, kemudian mengarahkan tab tertentu, kemudian juga customize ya behavior dari BGP. Nah, berikutnya ini adalah atribut-atribut BGP ya. Jadi kita bisa bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah well-known mandatory, kemudian well-known discretionary, optional transitive, dan optional non-transitive. Nah, well-known mandatory ini adalah atribut-atribut yang wajib disupport oleh BGP router. Router dari vendor manapun harus mendukung well-known mandatory. Nah, mandatory di sini diartikan sebagai bahwa atribut tersebut harus disertakan pada routing update. Nah, sedangkan well-known discretionary ini adalah atribut-atribut yang harus disupport oleh router BGP, nah tetapi tidak harus atribut tersebut disertakan dalam routing update. Nah, contohnya sini adalah local preference atau aggregate,
ini masuk ke dalam well-known discretionary. Sementara yang masuk ke dalam well-known mandatory, di sini adalah ISPED, XHOP, origin. Nah, berikutnya ada atribut yang bersifat opsional. Nah, opsional di sini artinya bahwa tidak harus semua router di dalam jaringan mendukung atau mensupport atribut ini. Transitif artinya bahwa atribut-atribut ini akan diteruskan antar router. Sedangkan non-transitif adalah informasi-informasi ini tidak harus diteruskan antar router. Baik, jadi kita sudah mengenal berbagai klasifikasi dari atribut BGP. Nah, berikutnya bagaimana proses seleksi BGP root berdasarkan atribut-atribut tadi. Nah, maka kita melihat di sini ada atribut yang prioritas pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di urutan pertama yang dilihat adalah weight, bobot, ya. Jadi the highest weight ini adalah jalur yang paling diutamakan. Jadi jalur yang memiliki bobot tertinggi, maka ini adalah yang akan diutamakan. Nah, berikutnya, urutan kedua adalah local preference. Ini juga demikian, jadi nilai local preference yang paling tinggi, maka ini jalur yang lebih diutamakan. Kemudian berikutnya, apakah route ini di-generate secara lokal? Nah, ini juga kalau di-generate secara lokal, maka dia lebih diutamakan. Jadi route yang bersifat lokal, network yang bersifat lokal ini lebih diutamakan. Selanjutnya, baru pada ISPED, lintasan AS. Ya. Nah, ini semakin pendek lintasan AS, maka semakin diutamakan. Nah, jadi kalau secara default, kita biarkan routing ini berproses, BGP diproses, maka nilai weight local preference ini adalah nilai default. Ya. Artinya sama. Nah, sehingga yang praktis yang menentukan jalur terbaik atau baik buruknya suatu jalur berdasarkan ISPED. ISPED yang terpendek, maka dia memiliki dianggap sebagai jalur yang terbaik. Berikutnya ada origin, kemudian ada MED, kemudian ada apakah dia eBGP atau iBGP, dan seterusnya. Ini adalah urutan-urutan prioritas dari proses seleksi route terbaik ya berdasarkan atribut-atribut yang kita bisa set up nilainya. Kita bisa setting nilai. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mencoba topologi seperti ini. Jadi kita lihat di sini ada sebuah enterprise network. Enterprise network ini terhubung ke dua ISP. ISP 1, kemudian ini adalah ISP 2. ISP 1, ini ISP 2. Nah, jadi enterprise network ini terhubung secara multi-home. Artinya di sini terhubung secara multi-home. Nah, dengan demikian, untuk proses routing dengan internet ini, maka enterprise network di sini wajib menggunakan routing dinamis ya, agar dapat mengoptimalkan penggunaan bandwidth di kedua ISP. Ya. Jadi ini di sini kita memerlukan routing dinamis ya, kecuali jika kita hanya menginginkan salah satu jalur saja yang aktif, ya. Yang lainnya sebagai backup misalnya, atau modelnya adalah failover.
Nah, tapi kalau kita ingin terapkan load sharing, kedua jalur ini berfungsi berbagi beban, ya. Nah, maka kita harus menggunakan routing dinamis, ya. Makanya di sini kita akan menggunakan BGP tadi, ya. Nah, kemudian routing antar router di dalam internal ini akan internal AS maksudnya, ini akan diantarkan melalui IGP, ya, Interior Gateway Protocol. Dan untuk meneruskan informasi routing BGP, ya, nah di sini menggunakan IBGP, ya, internal BGP. Jadi antara router 1 dengan router 2 di dalam satu AS berkomunikasi menggunakan IBGP. Begitu juga di sini IBGP. Nah, kita telah mengetahui sebelumnya bahwa agar IBGP ini dapat aktif, ya tentu karena dia bekerja, BGP ini bekerja di dalam layer 4, TCP, ya, nah, maka network di sini harus konvergen terlebih dahulu, ya. Nah, sehingga kita harus tetap menggunakan Interior Gateway Protocol, ya. Di sini misalkan dipilih OSPF, sementara di sini menggunakan RIP, ya, di versi 2 dan NG untuk aplikasi 6. Nah, sebelumnya kita telah membahas bagaimana routing OSPF dan RIP, ya, di dalam topologi. Dalam topologi ini kita memiliki 6 router, ya. 2 router di IPB, yaitu router Mikrotik dan router Quagga. Kemudian 2 router di ISP1, R1 Telkom dan R2 Telkom. Kemudian router berikutnya di ISP2 ada 1 router. Dan klien dari Telkom di sini ada 1 router. Nah, pada praktikum kali ini kita akan fokus pada konfigurasi di terutama router-router IPB, ya. Bagaimana kita bisa terapkan policy routing di dalam router Mikrotik dan Quagga, ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa di sini routernya kita menggunakan router OS, router PC, ya. Yang pertama ini adalah router board Mikrotik. Kemudian yang kedua ini adalah router OS, ya, router PC berbasis aplikasi Quagga. Baik, berikutnya kita lihat topologi yang sudah kita kerjakan pada minggu sebelumnya. Kita lihat di sini yang pertama adalah router Mikrotik IPB. Kita coba lihat dari mulai instan BGP. Jadi instan BGP-nya seperti ini. IS number disetting menggunakan IS number IPB 17553. Kemudian router ID ini menggunakan salah satu interface, ya, pada router Mikrotik. Walaupun best practice-nya menggunakan IP loopback, ya. Tapi karena kita tidak konfigurasi IP loopback, jadi kita gunakan salah satu IP yang aktif pada router Mikrotik. Nah, berikutnya kita lihat peer dari router Mikrotik ini. Kita lihat di sini ada 4 peer. 2 peer ini adalah router Quagga, router yang masih berada di dalam IPB, di dalam ICPB. Kita lihat di sini remote AS-nya adalah sama dengan IPB, artinya dia membentuk koneksi IBGP, ya, internal BGP. Sementara 2 berikutnya ini adalah terkoneksi dengan ISP2, yaitu router Indosat, ya. Ini menggunakan eksternal BGP, ya, karena berbeda AS, ya. Nah, kemudian kita coba lihat apa yang di-advertise oleh router Mikrotik. Ini adalah advertise dari router Mikrotik. Jadi IP yang ada dalam IPB, ya, di-advertise. Nah, di sini synchronization-nya diaktifkan, ya. Ini bisa tidak aktifkan, ya, nonaktifkan atau juga boleh diaktifkan. Tapi asal kita memahami, ya, karena kapan kita tidak mengaktifkan ini, ya.
Intinya bahwa synchronization rule adalah menyatakan bahwa internal BGP itu tidak akan mengadvertise route yang dia pelajari ke eksternal BGP kecuali jika route tersebut ada secara lokal. Artinya secara lokal route tersebut muncul di dalam routing table-nya si router mikrotik ini. Ya, jadi ya apa yang di-advertise di sini adalah apa-apa yang ada dalam routing table ya, karena kita synchronization-nya yes ya. Nah, kalau yang kita advertise tidak ada dalam routing table, maka kita harus mendisable synchronization ini ya. Baik, berikutnya kita lihat tabel routing, IP route print. Ini adalah tabel routing dari mikrotik, router mikrotik seperti ini. Jadi kita lihat ini IP-nya IS Telkom, kemudian ini adalah IP-nya internal, IP lokal, IPB, kemudian ini adalah IP-nya Indosat. Ya. Nah, berikutnya kita lihat lagi yang lain ya. Kita coba lihat di router Quagga ya. Di router Quagga kita bisa lihat ini router Quagga ya. Kita bisa lihat konfigurasinya. Nah, ini router Quagga. Jadi kita lihat di sini dia juga sama ya. Jadi IS number-nya tentu sama 17553. Kemudian di sini ada beberapa neighbor. Kita lihat neighbor yang pertama 100-100 itu adalah neighbor ke arah Telkom ya 7713. Kemudian berikutnya neighbor 2097 ini adalah internal BGP, berarti ini koneksi ke mikrotik ya. Ke router mikrotik. Kemudian di sini ada yang penting adalah next hop self ya. Nah, jadi neighbor internal BGP ditambahkan dengan next hop self. Nah, karena pada update routing internal BGP, iBGP, next hop atau gateway dari informasi dari setiap prefix yang diperoleh itu tidak diubah. Jadi apa adanya yang dia peroleh oleh router. Nah, sehingga agar disesuaikan dengan next hop yang bersesuaian dengan router masing-masing ya, router yang menerima update, maka kita aktifkan di sini next hop self. Nah, begitu juga tadi di mikrotik ya. Tadi terlewat, kita coba lihat. Nah, di mikrotik di sini, jadi kalau kita lihat detail. Nah, untuk peer yang iBGP, ini adalah iBGP ini, untuk IP versi 4 terutama ya, jadi IP versi 6 tidak ada masalah. Nah, untuk IP versi 4 di sini kita harus sertakan sama ini tadi ya, next hop self ya. Nah, tapi dalam mikrotik disebutnya di sini adalah next hop choice sama dengan force self ya. Nah, ini sama artinya dengan perintah yang tadi yang ada di router Quagga atau di router Cisco ya. Jadi next hop self. Nah, kemudian jadi router Quagga ini terhubung ada dua peer ya. Yang pertama adalah internal BGP dengan mikrotik dan yang kedua adalah dengan router Telkom ya. Ada IP versi 4, ada IP versi 6 ya. Nah, kemudian prefix yang di-advertise. Nah, di sini di Quagga di sini advertise-nya masih full ya. Nah, mungkin ini kita perlu kita perbaiki sebentar. Jadi kita advertise per subnet ya. Jadi agar mudah nanti kita melakukan manipulasi trafficnya ya. Jadi kita mulai router BGP 17553. Coba kita advertise per prefix saja.
Kita nonaktifkan dulu yang sebelumnya. Kita nonaktifkan. Kemudian kita tambahkan 126, sama seperti halnya tadi di mikrotik ya. Kemudian berikutnya ini adalah 64, 127. Nah, kemudian untuk IP versi 6 juga kita advertise per subnet saja. IP fisik. Nah, ingat masuk ke dalam address family ya untuk advertise IP versi 6 ataupun nanti terkait dengan rule yang ditambahkan ya, atau filtering root ya. Ini juga lakukan di dalam address family. Baik, no network 148. Kemudian kita aktifkan 164 ini. Kemudian satu lagi adalah 64 seperti itu. Jadi ada dua blok IP versi 6 ya. Kemudian dua blok IP versi 4 ya. Jadi saya fokus di sini bahwa yang di-advertise ini adalah IP user ya, IP yang ada IP LAN-nya ya. Nah, sementara IP antar router, IP link antar router itu silakan boleh ditambahkan ya. Nah, tapi di sini mungkin ada beberapa yang terlewat, jadi difokuskan pada IP LAN ya, IP user ya. Sementara koneksi antar routernya silahkan ditambahkan saja. Di soran ya. Nah, sehingga konfigurasinya seperti ini. Nah, kita bisa melihat tabel routingnya, tabel BGP ya di sini, di show IP BGP. Nah, tabel BGP-nya kita lihat IP Telkom ada, IP IPB, kemudian IP Indosat juga ada ya. Jadi lengkap ya. Nah, kemarin bagaimana cara membaca atribut-atribut di sini, ada metrik, ada local preference, ada weight, ada path ya. Ini kemarin sudah disampaikan pada materi sebelumnya ya. Nah, misalkan di sini untuk dari router Quagga ini menuju ke jaringan Telkom, di sini path-nya kita hanya satu hop saja ya. Jadi langsung 1713 udah Telkom, artinya kita router Quagga ini dengan Telkom berarti ini terkoneksi secara langsung. Nah, sementara untuk menuju ke 200-200 IP Indosat, di sini ada dua next hop ya. Jadi dari Quagga harus melewati Telkom dulu baru sampai ke Indosat ya. Karena Quagga ini di sisi dekat ISP1 ya. Baik, berikutnya kita lihat lagi router yang lain. Kita lihat di sisi pertama, kita lihat di sisi Telkom ya. Ini di sisi Telkom. Jadi kita remote lagi. Nah, ini di sisi Telkom seperti ini. Jadi yang di advertise, nah di Telkom di sini advertise-nya full ya. Jadi /24 major network-nya yang di advertise ya. Kemudian kita lihat juga Telkom ini dia memiliki router, ada router internal di sini ya. Kita lihat di sini ada iBGP. Jadi internal BGP diaktifkan dengan router R2 ya. Jadi router Telkom ini ada dua router ya, di dalam topologinya ada R1, ada R2. Jadi koneksi antara R1 Telkom dengan R2 Telkom ini menggunakan iBGP, kita bisa lihat di sini ya, yang remote AS-nya sama. Kemudian dia juga terhubung dengan IPB 17553 dan juga terhubung dengan
dengan Indosat ya 4671. Nah, jadi di sini kita lihat sudah lengkap ya, koneksi IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi Telkom terhubung ke dua router R1 terhubung dengan 2 AS ya secara langsung ya, yaitu IPB dan Indosat ya. Nah, advertise-nya di sini langsung majornya ya, jadi boleh advertise majornya. Untuk IPB kenapa tadi di advertise per subnet ya, karena kita nanti akan digunakan untuk memanipulasi traffic ya. Baik, selanjutnya kita coba lihat konfigurasi di sisi Indosat ya. Ini Indosatnya menggunakan router mikrotik ya. Di sini kita simulasikan ya, jadi bukan Indosat asli tentu ya, ini adalah hanya untuk kepentingan kita belajar agar mudah kita membayangkannya ya, case-nya jadi terbayang. Baik, kita lihat peer dari Indosat, routing BGP, peer print. Nah, ini peer dari Indosat ya, jadi ada IPB, ada Telkom ya, ada IPB, ada Telkom. Jadi Indosat terhubung dengan IPB, terhubung dengan Telkom. Kita lihat advertise-nya, bukan advertise, network yang advertise ya. Nah, di sini Indosat mengadvertise network major ya. Nah, perhatikan di sini network major ini kalau kita lihat di IP address, IP route ya, tabel routing. Nah, /24 ini major itu tidak ada ya. Tidak ada dalam routing table. Jadi secara lokal tidak ada, yang ada adalah /26 ya. Nah, dengan demikian karena yang diadvertise tidak ada dalam tabel routing table ya, tidak ada dalam local network, maka kita synchronization-nya kita buat no ya. Jadi kita disable agar 200/24 ini dapat diteruskan, dapat diupdatekan ya. Nah, sehingga synchronization rule-nya kita nonaktifkan. Baik, itu router-router ya. Kemudian perhatikan juga tadi ya di router Telkom karena dia ada internal BGP. Nah, di sini tadi ada untuk internal BGP kita tambahkan next hop self ya. Nah, tadi untuk memastikan bahwa gateway atau next hop yang diperoleh dari internal BGP diperbaiki ya, disesuaikan dengan posisi dari router ya, disesuaikan dengan next hop masing-masing router. Baik, berikutnya kita lihat kembali di router IPB, itu router mikrotik ya. Kita lihat apa yang diadvertise oleh router IPB ini. Routing BGP advertise print. Nah, ini adalah prefix yang diadvertise oleh router IPB, router mikrotik ke peers-nya. Ke peer 1, peer 2, peer 3, peer 4. Nah, kalau kita lihat di sini yang diadvertise oleh router IPB ke terutama eksternal peer ya, yaitu ke Indosat di sini. Indosat dan ke Indosat ya di sini. Jadi kita harus cetak dulu peer-nya ya. Ya, kita mudah melihatnya. Nah, jadi kita lihat ada dua peer Indosat ya, yaitu peer 2 dan peer 3 atau peer ke-3 dan peer ke-4 ya, karena ada 4 peer di sini. Peer ke-3 dan peer ke-4 ini adalah Indosat ya. Nah, kita harus perhatikan di sini apa yang diadvertise oleh IPB ke Indosat tadi, yaitu peer 3 dan peer 4.
Nah, kalau kita lihat di sini yang diadvertise oleh IPB ke Indosat ternyata bukan hanya IP IPB saja ya, tetapi juga ada IP Telkom di situ, IP 100-100 ya. Nah, jadi yang diadvertise oleh IPB bukan hanya IP IPB. Nah, tentu karena IPB posisinya sebagai enterprise network, nah advertise seperti ini kurang tepat ya. Karena hal ini menyebabkan IPB menjadi transit AS. Jadi networknya nanti dapat dilewati oleh pihak lain ya. Nah, dengan demikian kita harus mencegah agar IPB tidak menjadi transit AS. Begitu juga kalau kita lihat di router Quagga. Di router Quagga kita lihat di sini. Kita remote kembali. Nah, kita bisa melihat show run dulu. Nah, kita bisa lihat show IP BGP, kita lihat IP yang diadvertise oleh IPB. Neighbornya ini adalah Telkom ya. 100 di Quagga ini neighbornya Telkom. 69 ya, advertise route ya. Apa yang diadvertise oleh IPB ke Telkom ya. Nah, kita lihat di sini yang diadvertise oleh IPB ternyata bukan hanya IP IPB, tapi di situ ada IP 200, IP Indosat ya. Begitu juga kalau kita melihat IP versi 6-nya, neighbornya adalah 2001, 168, 21, advertise route. Ini juga demikian ya. Jadi IP versi 6-nya bukan hanya IP IPB yang diadvertise, tapi juga ada IP-nya Indosat ya. Nah, sekarang bagaimana cara agar IPB hanya mengadvertise IP-nya IPB ya? Nah, tentu kita harus melakukan filter ya. Nah, berikut ya. Jadi karena enterprise network itu harus non-transit AS, enterprise network di sini adalah IPB dalam topologi kita, maka kita harus melakukan filter ya. Jadi kalau di router mikrotik, router IPB, maka kita bisa menggunakan di sini namanya routing filter. Jadi kita buat chain pertama. Nah, di sini ada chain out Indosat versi 4 ya. Nah, jadi kita buat chain namanya output Indosat versi 4. Nanti kita terapkan ini ke dalam peers-nya Indosat, ke dalam peer-nya Indosat ya. Nah, kita lihat di filter pertama. Di sini kita tentukan di sini prefix yang boleh keluar dari IPB itu adalah 192.168.20.0 dan 20.64.127. Ini adalah prefix yang diizinkan untuk keluar dari IPB ke Indosat. Ya. Nah, sementara sisanya jadi prefix yang diadvertise selain dari dua prefix ini di discard ya. Nah, kemudian untuk IP versi 6 kita buat rule di sini out Indosat fisik seperti ini. Kemudian ini adalah prefix yang diizinkan untuk di-advertise. Nah, kemudian sisanya di discard ya. Nah, jadi kita bisa remove IP tadi. IP router mikrotik ya. Nah, untuk mudahnya kita remote menggunakan putih saja. Dipastikan terhubung ya. Jadi agar terhubung ini ya tentu ini internetnya dimatikan terlebih dahulu ya. Di setting dulu di mana? Di virtual host only ya. Di setting IP-nya. Jadi posisi host komputer host ini di dalam topologi ini berada di bawah router mikrotik ya. Baik, kita kopikan saja ini biar cepat.
kita paste di dalam di sini. Nah, sehingga kita bisa cek routing filter. Routing filter. Nah, ini ya. Jadi kita sudah memiliki dua chain ya, yaitu out Indosat versi 4 dan out Indosat versi 6 ya, versi 6 ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peersnya Indosat, routing BGP peer ya. Peernya Mikrotik ya. Peernya Mikrotik. Kita bisa print detail seperti ini. Nah, ini adalah peernya Mikrotik ya. Nah, ini Indosat ya. Ini adalah peer dengan Indosat ya, jadi peer 3 dan peer 4 di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada in filter, ada out filter. Jadi kita bisa terapkan chain yang tadi kita sudah definisikan di dalam in filter atau out filter ya. Nah, jadi untuk IP versi 4 ya, out Indosat V4 ya, kita letakkan di output filter untuk peer IP versi 4, sementara out Indosat V6 kita letakkan di peer 4 ya. Nah, jadi kita tambahkan ya di BGP peer ya. Nanti ya, tinggal set saja. Set 2, indeks 2 ini out filter sama dengan out Indosat V4 ya. Seperti itu. Kemudian sementara untuk fisik kita terapkan di peer 4 ya, indeksnya 3 di sini. Nah, sehingga kalau kita print detail ya, nah kita terlihat sudah diterapkan ya. Jadi out Indosat V4, out Indosat V6 ya. Nah, sekarang kita tinggal konfirmasi apakah advertise-nya sudah sesuai yang kita harapkan. Jadi routing, BGP, advertisement, print. Ya. Nah, kita lihat di sini yang di-advertise ke Indosat ya. Yang di-advertise ke Indosat di sini kita lihat sudah terfilter ya. Advertise ke peer 3 di sini hanya 192.168.20.64.127 ya. Kemudian ke peer 3 juga demikian ya. Jadi hanya IP internal dari IPB yang di-advertise ya. Oke. Nah, kita coba cek advertise networknya seperti apa ini. Nah, jadi untuk IP versi 6 di sini yang di-advertise ke IPB di sini kita lihat di peer 4 ini hanya ini ya, hanya 2001 AB double colon 64 ya, 164. Nah, 96 ini terlewat ya. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa nanti bisa dicek kembali ya di mana ini terlewatnya. Oke, dari sini kita lihat bahwa filtering yang tadi kita lakukan ini sudah berhasil ya. Jadi yang di-advertise ke Indosat di sini hanya IP milik IPB ya. Nah, tadi ada sebagian IP versi 6 yang tidak masuk. Ini kemungkinan besar karena tidak masuk dalam routing table ya. Ini perlu dicek tadi satu-satu ya. Jadi advertise tadi hanya satu IP versi 6 ya, satu blok IP versi 6.
Nah, seharusnya dua-duanya ya teradvertise. Oke ya, tapi kalau kita lihat di dalam tabel tick di sini ada ya. Nah, seharusnya ikut teradvertise ya. Baik, berikutnya kita lanjutkan bagaimana filter di dalam router Quagga ya. Nah, dalam router Quagga di sini yang kita bisa menggunakan route map ya. Di router Quagga ini mirip dengan Cisco. Jadi ini sebagai pengganti router Cisco ya dalam praktikum ini ya, sehingga kita karena sebelumnya mungkin teman-teman banyak belajar sintak-sintak menggunakan Cisco ya, jadi ketika menggunakan Quagga ini lebih mudah ya, karena mirip dengan Cisco. Nah, cara melakukan filter di sini kita bisa menggunakan kemarin AS access list ya, jadi autonomous access list. Di sini IP ASPath access list 10 permit. Nah, ini adalah regular expression ya. Jadi di sini hanya mengizinkan prefix dengan ASPath yang jadi yang dipilih oleh access list-nya adalah prefix yang ASPath-nya adalah memenuhi regular expression ini, yaitu caret dollar ya. Artinya apa? Diawali dengan ini, artinya ASPath-nya kosong ya, jadi tidak ada isinya ya. Jadi ASPath-nya kosong. Nah, kemudian kita terapkan ini dalam route map. Kita buat route map namanya out telkom versi 4 misalkan. Permit 10, kemudian match ASPath 10. Kemudian di versi 6 juga demikian. Seperti ini ya. Nah, dengan demikian ini akan meneruskan dengan filter ini, berarti hanya akan meneruskan prefix yang memenuhi regular expression ini, yaitu prefix yang ASPath-nya kosong ya. Nah, prefix yang ASPath-nya kosong itu adalah prefix lokal ya. Nah, karena ASPath-nya kosong tidak ada, berarti prefixnya prefix lokal ya. Nah, itu yang akan di-advertise ke Telkom. Nah, bisa juga menggunakan metode yang lain ya. Jadi kita ini analog dengan tadi yang dilakukan di dalam router mikrotik tadi, IPB mikrotik ya. Kita tentukan IP yang akan di-advertise. Jadi kita secara eksplisit, ini adalah IP yang akan di-advertise, kita sebutkan. Kita menggunakan IP access list. Kemudian untuk IP versi 6 mudahnya menggunakan prefix list ya. Ini prefix yang akan di-advertise. Ini mungkin kita lengkapi ini. Artinya seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat route map sama seperti tadi. Out telkom versi 4, out telkom versi 6 ya. Nah, kemudian match IP-nya ini adalah yang disebutkan oleh access list nomor 20. Kemudian ini yang disebutkan dalam prefix list dengan nama IPB. Ya. Nah, jadi ada dua cara untuk membuat non-transit untuk memastikan agar IP yang di-advertise oleh IPB hanya IP IPB. Ya. Nah, baik, kita coba terapkan pada router IPB. Pada router Quagga ya, kita remote dulu 20.98 ya IP-nya, portnya 2605 BGP. Nah, seperti ini kita perbesar. Soran ya. Nah, kita gunakan yang ini saja ya. Gunakan yang pertama.
copy saja ya. Jadi kita sudah punya dua roadmap, out Telkom dan out Telkom pivot dan fisik ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita tinggal terapkan, kita masuk ke dalam router BGP 17553 ya, PD. Lalu kita lihat neighbornya, Dusoran dulu. Nah, ini neighbor Telkom ya, jadi 100 ini ya. Jadi kita terapkan address family IP 4 ya. Kemudian kita terapkan neighbor 100.100.100.69 roadmap out Telkom before arahnya out ya, seperti itu. Tuh, ya. Berikutnya kita masuk ke dalam address family fisik ya. Kemudian neighbornya 2001 100 168 dan berkolom 1 roadmap out Telkom fisik ya, out ya. Oke, kita simpan. Nah, kita pastikan sudah sesuai dengan yang kita harapkan di Soran. Oke. Jadi policy out Telkom V4 dan out Telkom fisik ini sudah diterapkan pada masing-masing neighbor tadi, masing-masing peer ya. Nah, berikutnya kita tinggal konfirmasi. Nah, untuk mempercepat proses update-nya, jadi kita coba restart ya BGP-nya. Ini Quagga ya, betul. BGPD kita hidupkan lagi. Lokal EPC Quagga BGPD. Nah, kemudian kita telnet 2605 so IP BGP IP4 unicast neighbor 100.100.100.69 advertiser. Nah, kita lihat di sini praktis bahwa yang di advertise sekarang oleh Quagga itu hanya IP-nya IPB saja ya. Jadi IP yang lain terfilter ya. Kita bisa juga lihat untuk IP versi 6-nya BGP neighbor 2001 100 168 1 ya advertiser.
Ini juga demikian ya. Jadi praktis yang di-advertise di sini hanya prefiksnya IPB saja ya. Nah, jadi tahap pertama kita sudah berhasil membuat agar IPB sebagai enterprise network menjadi non-ICE transit ya. Dengan cara apa? Dengan cara memfilter prefix yang diupdatekan keluar IPB, yaitu hanya prefix yang dimiliki oleh IPB. Sementara prefix lain itu di discard ya, atau kita filter. Ya. Selanjutnya, setelah tadi kita berhasil membuat IPB bersifat non-transit ya, yang melakukan filtering, berikutnya kita akan coba terapkan beberapa policy ya, atau path control ya. Yang pertama misalkan bagaimana agar akses dari IPB ke jaringan Indosat di sini aksesnya melalui Telkom. Jadi kalau akses ke jaringan Indosat, maka jalur yang dipilih adalah melalui Telkom. Nah, berikutnya akses ke jaringan Telkom ini diarahkan melalui Indosat. Jadi kita cross ya ke Indosat melalui Telkom, ke Telkom melalui Indosat. Kemudian downstreamnya, tadi paket upstream ya, kemudian downstreamnya dari internet, dari manapun, dari Telkom, dari Indosat, menuju ke network 20, 0126, ini diharuskan melalui Telkom. Nah, sementara menuju ke prefix ini, network ini, 20.64, ini diharuskan melewati Indosat. Ya. Nah, jadi, itu adalah rule yang akan kita terapkan. Ya. Baik, untuk rule yang pertama tadi, bahwa upstream traffic ke ISP1, ke jaringan ISP1 harus melewati ISP2, sementara upstream traffic ke ISP2 harus melalui ISP1 ya. Jadi traffic ke Telkom harus melalui Indosat, traffic ke Indosat harus melalui Telkom. Ya. Nah, kita bisa capai tadi policy tadi ya dengan menggunakan local preference. Ya. Jadi dengan menggunakan men-setting nilai atribut local preference. Di router mikrotik kita sebutkan bahwa kita buat rule ya. Rule-nya adalah in. Jadi arahnya nanti adalah in, berarti yang terpengaruh adalah BGP table yang ada di router internal ya, di router IPB. Jadi kalau tadi adalah out, rule-nya adalah out, berarti yang terpengaruh adalah yang di luar ya. Tadi yang kita advertise, kita filter hanya IPB saja, berarti yang terpengaruh adalah router di luar IPB. Nah, sementara sekarang kita menggunakan filter yang arahnya in ya, berarti yang terpengaruh adalah router internal IPB. Jadi disebutkan di sini prefix 100-100 yang diperoleh dari Indosat, karena mikrotik kan terhubung dengan Indosat ya. Jadi traffic tentang IP Telkom, jaringan Telkom yang diperoleh dari Indosat oleh mikrotik akan diberikan local preference 500. Nah, dengan demikian tentu ini default local preference nilai 100 ya, ini diberikan nilai 500. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah melihat bahwa the highest local preference maka adalah the best path ya. Jadi jalur terbaik akan dipilih untuk menuju ke 100-100 ini via Indosat karena nilai local preference-nya 500. Sementara di Quagga kita buat di sini pertama kita pilih IP-nya Indosat, network-nya Indosat. Kemudian kita buat route map. Ini juga rule-nya nanti terapkan arahnya in ya.
Jadi untuk IP Indosat yang diperoleh dari Telkom, prefix Indosat yang diperoleh dari Telkom, dibuat local preference-nya 500. Nah, sementara yang lainnya ya, tidak dikenakan rule, menggunakan rule default berarti ya, tidak ada rule ya. Nah, dengan demikian nanti menurut IPB Quagga, bahwa untuk menuju ke 200 ini lebih baik melalui Telkom ya, lebih baik melalui Telkom. Nah, karena local preference ini diteruskan di antara internal BGP ya, nah maka nanti informasi ini akan dipertukarkan antara MikroTik dengan Quagga. Nah, dengan demikian nanti di router MikroTik nanti akan mendapatkan juga informasi bahwa untuk menuju ke 200 ini akan lebih baik melalui Telkom ya. Begitu juga sebaliknya. Baik, kita coba terapkan ini di router MikroTik ya. Nah, sebelumnya kita lihat root print. Kita akan coba hanya untuk IP versi 4 ya. IP versi 6-nya silakan digunakan untuk latihan ya. Kita lihat di sini untuk menuju ke IP 100 dari MikroTik, maka dilempar melalui internal ya, yaitu ke Quagga. MikroTik, Quagga, baru Telkom. Sementara ke Indosat di sini langsung ya, dari IPB ke Indosat ini langsung lewat gateway-nya Indosat ya. Nah, kita sekarang akan ubah bagaimana agar 100 ini jadi melalui Indosat ya. Jadi kita terapkan, kita copy, seperti itu ya. Kemudian kita terapkan di peer ya. Ini kita terapkan Indosat ini, kita terapkan di peer 3 ini ya. Arahnya in ya. Baik, jadi kita set in filter in Indosat default ya. Ininya ke prefixnya numbers 2 ya. Indeksnya nomor 2. Peer ketiga. Nah, sehingga kita print. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita lihat kembali IP root print. Detail ya. Nah, kita lihat sekarang untuk menuju ke 100 gateway-nya sekarang 200 ini ya. Dengan BGP local preference 500. Nah, jadi kita bisa lihat di sini IP root print yang tadinya untuk menuju ke 100 ini via Quagga, via router IPB yang lain ya, ke Telkom, sekarang via 200, artinya via Indosat ya. Jadi untuk menuju ke Telkom via Indosat. Sementara untuk menuju Indosat masih via Indosat di sini ya. Nah, kita perlu pengaruhi itu dari IPB, dari Quagga. Baik, kita terapkan ini di Quagga ya. Kita terapkan di Quagga 192.168.20.98 tadi ya. 2605. Oke.
Ubah hurufnya. Nah, menggunakan putih tadi ya, agar mudah copy paste-nya ya. Untuk mempercepat. Nah, jadi kita buat di sini tadi ya, ACL-nya tadi kita sudah jelaskan. Kita copy saja. Di Quagga tadi menggunakan putih tadi ya. Kita menggunakan putih. Seperti ini. Copy saja. Nah, kemudian kita masuk ke BGP 17553. Kemudian kita di Sora kita terapkan ke neighbor Telkom dalam arah in ya. Address family IPv4. Jadi untuk IPv4 sendiri sebenarnya tanpa address family bisa ya. Nah, tapi kita dibiasakan agar konsisten ya. Jadi kita tetap menggunakan address family. Kita definisikan di sini neighbor 100.100.69. Di sini root map in Telkom V4 in. Ya, kita lihat kembali. Kita sudah terapkan ya. Baik, kita simpan, do right. Nah, semoga ini perubahannya cepat ya, tapi biasanya ya, kalau agak lambat nanti harus di restart ya, kalau untuk yang Quagga ini. So IP BGP. So IP BGP. Nah, tapi di sini kita sudah melihat ya. Jadi untuk menuju belum ya. Kita lihat di sini untuk menuju ke 200. Di sini masih diarahkan ke lokal ya. Artinya ke router mikrotik ya. Ke router mikrotik. Kita inginnya menuju ke 200 itu melalui Telkom ya. Jadi harusnya yang aktifnya itu yang atas ini ya. Oh, ini menunjukkan aktif dari mana? Dari sini ya, tanda ini nih, tanda lebih besar. Nah, ini lebih besar ini menunjukkan base ya. Jadi jalur terbaiknya lewat sini ya. Nah, padahal kita harapkan yang melalui atas ini ya. Nah, coba kita cek lagi. Masih belum berubah ya. Jadi biar cepat ini kita restart saja. Untuk yang Quagga tidak langsung berubah ya. Kita restart. Kita hidupkan lagi. Kemudian coba kita akses lagi. So IP BGP. Nah, sekarang ini sudah berubah ya. Masih belum ya. Masih belum berubah ya. Local preference-nya masih 100 ya. Oke, sekarang sudah berubah. Jadi local preference-nya kita lihat sudah 500. Jadi 200 Kalau tadi di atas ini kita lihat melalui yang bawah ini, melalui 192 di base-nya ini. Nah, sekarang di sini kita lihat the base path-nya adalah yang atas ini ya, yang melalui 100.169. Nah, berarti kita sudah berhasil sekarang ya. Jadi dari router Quagga di sini kalau akses ke jaringan Telkom, maka diarahkan melalui Indosat. Ini ya. Melalui Indosat yang ini. Nah, sementara untuk menuju Indosat diarahkan ke Telkom, ya.
Nah, hal ini juga kita bisa lihat di dalam router Telkom tentunya ya. Router Telkom. Nah, tadi sebelumnya untuk menuju ke 200 ke jaringan Indosat, di sini via Indosat masih ya. Nah, sekarang setelah tadi kita ubah di Quagga, kita lihat sekarang ini kita masih melihat masih melalui ini ya. Oh, bukan, ini ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau tadi sebelumnya ini ya. Nah, sebelumnya ini adalah melalui Indosat ya. Jadi untuk menuju ke 200/24 ini melalui Indosat. Nah, sekarang kita lihat ini perubahannya. Oke ya. Jadi untuk menuju Indosat maka dilempar ke router Quagga. Berarti melalui Telkom. Sementara menuju Telkom langsung melalui Indosat. Bisa dipahami ya. Kita bisa detail. Maka kita akan melihat tadi ya, nilai local preference. Nah, ini local preference-nya kita lihat di sini 500 ya. Untuk Telkom melalui GP Indosat. Kemudian untuk berikutnya ini juga ya. Indosat lewat Telkom ya, atau lewat Quagga ya. Di sini local preference-nya 500 ya. Jadi atribut-atribut tadi kita bisa terapkan ya untuk mempengaruhi routing. Policy yang kedua adalah bagaimana agar downstream traffic ya, dari internet. Ini downstream ya. Downstream traffic menuju ke network 10.0.126 ini via ISP. Jadi menuju ke 10.0.126 via ISP1 yaitu via Telkom. Sementara menuju ke 10.64 ini ya, /27 ini melalui Indosat ya. Nah, bagaimana kita melakukan ini ya? Nah, jadi kita lakukan di router IPB dan Mikrotik ya. Nah, kita tahu bahwa network 10.0 ini berada di bawah Mikrotik, ya. Nah, sementara 10.64/27 ini di bawah Quagga. Nah, sehingga jadi secara default menuju ke 10.0 itu via Indosat ya, via ISP2. Nah, sekarang bagaimana kita pindahkan jadi via ISP1? Nah, kita pengaruhi ya ke arahnya ini out ya. Jadi kita akan mempengaruhi tabel routing di eksternal ya. Dengan cara di sini menambahkan ASPath ya. Oke ya. Nah, jadi kita menambahkan ASPath prepend ya. ASPath prepend di sini kita tambahkan di sini ada AS dummy ya. Nah, sehingga kita advertise ke Indosat mengatakan bahwa untuk menuju ke network 20.0/26 path-nya ditambah dengan ini. Nah, sehingga nanti router-router di internet akan melihat bahwa untuk menuju ke 20.0/26 ini membutuhkan lintasan path yang lebih panjang 3 hop seperti ini. Nah, dengan demikian nanti jalur ini menjadi jalur menuju ke 20 via Indosat ini menjadi tidak disukai. Sehingga nanti akan lebih dipilih melalui Telkom. Nah, sedangkan prefix 20.64 ini kita tidak ganggu ya, jadi apa adanya saja. Nah, sehingga kalau dibandingkan ini dengan network ini dengan yang atas, nanti yang atas ini akan jauh lebih panjang ya ASPath-nya. Hal sebaliknya kita lakukan di IPB Quagga ya. Jadi kita buat 2 access list.
Yang pertama tentang IP 20.0 126, kemudian titik 64/27. Ini perhatikan wildcard mask ya. Teman-teman tentu udah memahami ini wildcard mask ya. Nah, kemudian kita buat di sini route map out telkom T4 ya. IP yang disebutkan dalam akses 30. Nah, secara default kan ini dekat dengan Telkom. Ya, secara defaultnya 20/64 ini dekat dengan Telkom. Artinya jalur terbaiknya itu lewat Telkom. Nah, tapi kita ganggu ya. Kita tambahkan hopnya. Jadi seolah-olah menuju ke 20.64 ini menjadi lebih jauh 3 hop kalau melalui Telkom ya. Nah, dengan demikian nanti untuk menuju ke 20.64 menjadi lebih disukai lewat Indosat. Nah, tentu teman-teman harus membayangkan ini, harus sembari melihat topologi ya. Nah, jadi agar mudah terbayangnya ya. Jadi ini kita lihat lintasnya nanti di cross ya. Jalur via ke network di bawah Mikrotik diarahkan lewat Indosat. Sementara ke network di bawah keluarga diarahkan lewat Telkom ya, lewat Indosat ya, dibalik ya. Dengan cara tadi menambahkan ISPAD ya. Jadi ini sebenarnya hop tambahan ini, ISPAD tambahan ini sebenarnya kalau kita lihat ini nilainya sama saja ya, yaitu AS-nya IPB. Jadi ditambahkan hop tapi sebenarnya itu jalan di tempat ya. Ditambahkan hop, tapi hopnya masih di IPB juga ya. Baik, ya, kita coba terapkan. Kita terapkan di Mikrotik ya. Nah, Mikrotik ini masih tersambung ya. Nah, tadi kita sudah mulai memiliki ini out Indosat ya. Jadi chain ini sudah ada. Jadi kita tinggal tambahkan saja sebenarnya ke dalam out Indosat T4 ya. 126. Jadi kita tinggal tambahkan aja routing filter set kosong ya, nomor kosong, indeks kosong. Jadi bisa menggunakan numbers, bisa juga langsung set kosong seperti ini. Set BGP prevent pet ya. 17153,17553,17553. Seperti itu ya. Oke, baik ya. Jadi tinggal menambahkan itu saja. Yang lainnya masih sama ya. Yang lainnya tidak berubah ya. Jadi hanya menambahkan ISPAD prevent untuk tujuan 20.0 ya. Nah, jadi ketika advertise network 192.168.20.0 ke Indosat, ISPAD-nya ditambah dengan 3 hop seperti ini ya. Nah, coba kita lihat di Indosat ya. Harusnya tadi kita lihat dulu di Indosat seperti apa ya. Nah, tapi tidak apa. Kita lihat di Indosat IP route print detail. Kita bisa pilih hanya BGP ya. Where BGP. Nah, kita lihat network ke-20 ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, perhatikan di sini. Jadi untuk menuju ke 20.0 sebenarnya ada 2 jalur ya. Pertama adalah jalur ini. Yang kedua jalur yang ini ya. Awalnya jalur yang kedua itu hanya 1 hop. Awalnya hanya 1 hop. Maka sebelumnya adalah yang aktif itu adalah jalur yang kedua ini. Nah, tapi dengan manipulasi tadi kita tambahkan di belakang 3 hop.
3 hop tadi ya. Nah, sehingga di sini menjadi untuk menuju ke 20.0 lewat Indosat di sini. Lewat Indosat. Ya, betul ya. Ini lewat Indosat ya. Ini kita membutuhkan menjadi 4 hop ya. Padahal sebelumnya 1 hop. Nah, sedangkan melalui Telkom di sini, ini melalui Telkom ya. Nah, perhatikan nanti topologi IP-nya. Nah, ini 2 hop ya. Tapi ini menjadi lebih disukai ya. Jadi menuju 20.0 ini menjadi diarahkan melalui Telkom. Oke ya. Nah, jadi tujuan kita tadi berhasil ya, yang pertama. Nah, kemudian berikutnya untuk Quagga ya. Nah, pertama kita lihat dulu di Telkom dulu ya. Biar kita bisa melihat. Ini Telkom, oke. Kita lihat show IP BGP. Nah, di sini kita lihat untuk menuju network 64. Nah, 64 ini ada 2 jalur ya. Menuju network 64 ada 2 jalur. Yang pertama via 100-100, yang kedua via 200-200. Nah, yang via 200-200 ini hopnya 2 hop, sementara yang via 100-100 ini 1 hop. Nah, jadi yang lebih disukai ya tentu yang 1 hop ini ya. Jadi menuju ke network 192.168.20.64, 127, maka disukai lewat 100.100.100.70 ya. Nah, sementara yang 200.200.93 ini tidak lebih baik ya, karena ada 2 lintasan AS-nya, ada 2 ASPED-nya ada 2 hop ya, seperti itu. Nah, tujuan kita mengubah ini ya. Mengubah bagaimana agar 64 ini via 200.200.93. Baik, kita masuk lagi ke Quagga ya. 192.168.20.98 Telnet 2605. Nah, kita perbesar. Oke. Nah, tadi PPT kita ini ya. Jadi kita buat ACL pertama ini. ACL yang kita buat. Soran. Oh, tadi kita memfilter non-transit AS-nya tadi menggunakan regular expression ya. Oke, nanti kita ubah menggunakan IP ya. Jadi yang ini nanti kita lepas dulu. Kita ganti menggunakan IP. Sementara yang IP versi 6 biarkan menggunakan ASPED seperti ini. Tapi yang ini kita akan ubah menggunakan IP. Nah, jadi kita copy dulu. Maaf. Tadi rasanya sudah di copy ya. Kita copy seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam route map ini ya. Route map ini. Oke. Kemudian kita lepas dulu ini yang ASPED ini untuk yang V4 ya. Kita ubah sekarang menggunakan IP ya. Oke. Jadi kita match IP address yang pertama kita gunakan IP address 30 ya. Nah, jadi yang tujuan 20.64
kita tambahkan ASP Repen ya. Coba ya, betul ya. Kemudian set ASP Repen 17553 17553 17553 ya. Jadi tambahkan ada 3 hop dummy ya, seperti itu. Oke. Nah, sementara untuk yang satu lagi 20.0 kita biarkan apa adanya ya. Jadi kita permit. Nah, jadi kita buat ada dua nomor root map Telkom V4 ya, nomor 10 tadi, nomor 20 berikutnya. Ini untuk yang IP access list nomor 20 ya. Nah, jadi yang dengan seperti ini kita tidak mengubah tadi yang non transit AS tadi. Jadi yang di advertise tetap, yaitu hanya 2 IP. Yang pertama adalah IP ini, yang kedua IP 20.64 ya. Jadi kita sebutkan 2 IP ini ya. Nah, kalau kita nggak buat rule yang kedua yang 20 ini, ya tentu nanti yang teradvertise hanya satu saja yang ini ya. Yaitu yang 20.64. Maka kita harus buat yang kedua. Walaupun di sini kita tidak mengubah nilai pet atributnya ya. Baik, kita simpan. Do write ya. Coba kita lihat di show run apakah sudah sesuai. Outnya tadi sudah kita konfigurasi ya. Nah, di sini rule-nya oke. Ya, rule-nya yang kita tambahkan tadi ya. Baik. Nah, sekarang kita coba cek dengan perubahan ini apakah sudah langsung berubah atau kita harus restart kembali ya. Atau ada baiknya biar pastikan ya. Kita restart saja ya sebentar. Nah, kemudian kita lihat di router Telkom. Nah, router Telkom tadi posisinya untuk menuju 2064 terbaiknya adalah jalur ini ya, via 100-170 karena hopnya 1 ya. Nah, tapi yang sekarang harusnya ini ditambah 3 hop jadi 4 hop ya. Harusnya pindah ke bawah ini ya. Kita coba lihat. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk menuju ke mana ini? Ke 200 ke 20.64 127 yang tadinya via 100-100 yang ini ya, sekarang jadi pindah via yang berikutnya. Karena yang atas hopnya bertambah ya, menjadi 4 hop ya. Sementara yang bawah ini ada hanya 2 hop. Ya. Nah, jadi sampai sini kita berhasil memindahkan pet ya. Nah, sehingga kalau kita trace ya, mungkin mudahnya kita menggunakan router Indosat ya. Jadi kalau kita kita trace ya, itu trace route ke IP 192.168.20.1. Nah, kita lihat ini diarahkan ke Telkom ya. Diarahkan ke Telkom. Sementara untuk menuju ke 20.65 ini diarahkan ke Indosat ya. Nah, teman-teman harus diperhatikan topologinya ya, jadi agar memahami tadi perpindahan route-nya. Baik, sampai sini tujuan kita tadi sudah berhasil ya. Mungkin sedikit kita bahas tadi ya di topologi agar kelihatan.
Nah, jadi apa yang kita lakukan barusan ini adalah ini ya. Jadi bagaimana agar menuju ke 20.0 dari internet ya, berarti ini downstream ya. Menuju ke 20.0 itu diarahkan lewat Telkom. Jadi dari manapun ya, dari sini ya. Kalau menuju ke sini diarahkan melalui Telkom. Sementara sebaliknya, padahal secara default ya di sini tuh network ini tuh lebih dekat lewat Indosat ya. Kalau kita akses dari Indosat ya, lebih dekat. Tapi dengan rule tadi, maka dari sini pun dia harus berputar ke sini ya. Oke, kemudian sebaliknya untuk menuju ke sini, dari sini ya, tidak bisa langsung ke sini, tapi harus mutar lewat Indosat. Seperti itu ya, dari internet, dia mutar ke sini. Oke, baik. Jadi apa yang kita lakukan tadi, semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Nah, semoga bermanfaat ya. Baik, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.